Halo Bapak Ibu, saudara sekalian, para tenaga medis, para mitra paramedis, saya Dr. Catur, spesialis paru. Kita semua sebagai orang yang merawat COVID-19 merupakan orang yang sangat beresiko untuk tertular penyakit ini dan menularkan kepada keluarga kita yang di rumah. Jadi karena kita adalah risiko tinggi, maka kita harus berlaku dan bekerjasama dengan seluruh keluarga supaya keluarga yang kita cintai tidak terhindar dari penyakit ini. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan briefing atau pertemuan dengan seluruh keluarga untuk menjelaskan. Yang pertama adalah kita adalah risiko tinggi. Itu harus kita perlu jelaskan kepada keluarga kita. Kemudian kita harus jelaskan bahwa penyakit ini adalah self-limiting disease, bisa sembuh sendiri, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Asalkan kita kerjasama dengan seluruh keluarga, maka penyakit ini bisa kita hadapi bersama. Kemudian kita harus menyampaikan juga bahwa karena pasien ini, penyakit ini diturunkan lewat droplet, yaitu keluarnya lendir dari bersin, pada saat batuk, dan itu bisa menulari secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada seluruh keluarga. Ya, selain hand sanitizer, tentunya akan bagus kalau kita memiliki air mengalir dan sabun, karena ini kita akan sering mencuci tangan ketika tangan kita misalnya kita batuk atau bersin, maka tangan kita itu menjadi area yang sangat berbahaya karena bisa menularkan lewat tangan kita kepada handle pintu dan sebagainya yang sering tersentuh oleh tangan. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana membuat desinfektan di rumah tangga. Biasanya istri saya yang akan membuatkan. Ayo tolong buatkan. Untuk membuat disinfektan setiap hari di rumah, kita membutuhkan bahan 1 liter air, lalu kemudian 2 sendok makan baking, 2 sendok makan lipol, dan 4 sendok makan pembersih lantai. Nah, semua bahan ini diaduk rata, kemudian kita masukkan ke alat disemprot ini sehingga langsung bisa dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudahkan ibu-ibu, kita bisa mempraktekannya di rumah kita masing-masing. Nah, setelah alat ini disiapkan, maka kita bersama dengan anak-anak kita, mereka gantian untuk menyemprot area-area yang kemungkinan tersentuh tangan. Ya, mari kita lihat. Seperti contohnya gagang biru dan saklar-saklar lampu. Dan wastafel tempat kursi-kursi meja makan. Selain itu semua, kita juga perlu menyemprot gagang tangga. Usahakan kalau naik tangga gagangnya nggak dipegang ya. Virus corona akan mati jika terkena disinfektan. Saat kita menyemprot, kita diamkan disinfektan selama 10 menit. Tapi kita nggak mau dong barang-barang kita jadi rusak. Oleh karena itu, kita gunakan lap kering untuk mengeringkan disinfektan sudah kita semprotkan pada tempat yang tadi sudah kita semprotkan. Misalnya kita tangga, ini kan dia besi nih, dia gampang berkarat, makanya kita gunakan lap kering. Oke, tapi perlu diingat teman-teman, 10 menit supaya kita memastikan bahwa virus corona mati. Bagaimana seandainya kalau kita sebagai tenaga medis ternyata batuk? Maka yang pertama, ya kita harus memakai masker supaya kalau pada saat kita batuk tidak menular atau bersin. Seandainya kita nggak bawa masker, maka kita bisa menggunakan etika batuk. Jadi pada saat batuk kita harus memakai lengan kita, atau kalau bersin kita juga memakai lengan kita. Demikian etiket batuk yang harus kita kerjakan. Nah, apabila tangan kita ini tanpa sengaja kita bersin pakai tangan kita,
harus segera cuci tangan. Ya. Dan hindari berjabat tangan atau menyentuh keluarga kita sebelum kita melakukan cuci tangan. Karena kalau tangan kita yang sudah terkena lendir, ingus, lalu kita jabat tangan, maka ketika orang yang melakukan jabat tangan itu bisa anak kita, bisa istri kita, lalu dia mengucek-ucek mata, hidung atau mulut, disitulah media penularan. Jadi sangat penting sekali kita menjaga supaya mengurangi jabat tangan. Ya, jabat tangan kita kurangi, bersentuhan dengan keluarga kita hindari. Itu semua untuk menjaga supaya keluarga kita aman dari sumber penularan ini. Nah, kita juga harus siap-siap seandainya harus mengisolasi diri betul-betul, karena misalnya yang kita rawat ternyata konfirm positif, maka sebaiknya kita tidur terpisah. Jadi kita harus tidur sendiri. Dan pada saat saya bangun pagi, kegiatan saya yang pertama adalah cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Pakai sabun, dan pakai tisu. Pada pagi hari saya akan berolahraga ringan sambil berjemur di sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat penting sekali untuk membunuh virus apabila itu ada di dalam kena pada tubuh saya. Jadi saya akan olahraga mencari sinar matahari dari depan, kemudian dari belakang, sambil berolahraga ringan, ya, olahraga ringan. Ya, lakukan setiap hari untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan imunitas kita sehingga kita bisa menghadapi virus corona. Sekarang saya mau berangkat kerja, maka yang perlu diperhatikan kita harus melepas semua aksesoris yang itu bisa misalnya cincin, bekas cincin kita taruh di rumah ya, kemudian jam tangan kita taruh di rumah. Ini akan bisa menjadi media penularan, dan usahakan tidak usah pakai sapu kita tinggal supaya nanti. Dan setelah itu saya akan minum vitamin C dosis tinggi setiap hari untuk menjaga imunitas kita. Dan jangan lupa membawa senjata kita, hand sanitizer di tas untuk seandainya kita perlu semprot tangan itu bisa untuk steril dari tangan kita. Halo, ini saya pulang dari kerja. Maka masker kita buang di tempat sampah. Nah, baju kita masukkan di cucian. Kemudian saya akan mandi, keramas, baru menyapa keluarga. Tadi saya sudah datang, sudah mandi, keramas, ya. Terus sekarang saya minum air panas, minuman panas, yaitu yang saya minum adalah jahe merah. Jahe merah ini punya khasiat untuk memanaskan tubuh saya dan meningkatkan imunitas. Terus untuk makan sama istri, ya, caranya gini, ini tidak boleh berhadapan, jadi silang. Ini kira-kira jaraknya 1 meter lah ya, lebih. Dan sekarang mulai makan. Nah, makanan bebek sendiri. Jadi, saudara semua, Bapak Ibu sekalian, menghadapi virus corona, yang pertama kita hadapi mulai dari diri kita. Dari saya. Dari diri kita sendiri. Ya, aku. Jadi, mari kita bersatu dengan keluarga kita, karena menghadapi corona lewat keluarga kita. Keluarga Bersatu hati. Jaga jarak. Melawan